Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yakhluqul insana illa liya'buduh. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu wa nasta'inuh. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul ma'bud. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-ma'udu bil maqamil mahmud. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali di kajian singkat Ramadan tahun ini. Untuk hari ini kita sudah memperoleh separuh lebih perjalanan Ramadan 1441 Hijriah. Insya Allah kita sudah masuk puluhan terakhir, puluhan 3. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, tentu di puluhan terakhir ini bagaimana kita berusaha meningkatkan kesungguhan ibadah kita. Kajian kali ini saya akan menyampaikan bagaimana kita berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai. Kalau kita lihat di beberapa hadis, paling tidak hamba Allah itu terbagi menjadi hamba yang biasa, hamba yang dekat, dan hamba yang dicintai. Masing-masing kelompok tersebut tentu nanti akan memperoleh tempat kedudukan yang berbeda-beda. Kalau Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 132, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Masing-masing orang, setiap diri nanti akan memperoleh kedudukan tempat seukur dengan amalnya. Jadi kalau nanti memperoleh surga, tentu surganya itu bertingkat seukur dengan amal-amal ibadahnya. Kalau nanti ada penghuni neraka, itu pun juga nanti seukur tempatnya itu dengan kejahatan kemaksiatannya. Maka tentu di Ramadan ini, sebagaimana tujuan puasa itu la'allakum tattaqun, agar bisa menjadi orang yang bertakwa. Ketakwaan pun nanti kadarnya beda-beda seukur dengan amal ibadah yang dilakukan ketika di bulan Ramadan. Maka khusus kajian kali ini kita berusaha bagaimana menjadi hamba yang senantiasa meningkat. Dari hamba yang biasa nanti bisa meningkat menjadi hamba yang dekat. Dari hamba yang dekat bisa menjadi hamba yang dicintai. Kita kaji sebuah hadis qudsi, bagaimana kalau kita itu sudah menjadi hamba yang dicintai. Ternyata Allah ungkapkan apabila seorang hamba itu sudah menjadi hamba yang dicintai, dalam hadis itu wa in sa'altani la'u'tiyannahu. Rasul bersabda, wa in sa'altani la'u'tiyannahu wa la inis ta'adzani la'u'idhannahu. Ini kemarin kalau kita bahas terkait permohonan doa, nah ini masih ada kaitannya. Kalau sudah menjadi hamba yang dicintai Allah, ternyata apabila hambaku, hamba yang aku cintai itu memohon kepadaku, berdoa kepadaku, la'u'tiyannahu, maka pasti aku akan memberi. Dan apabila hamba yang aku cintai itu mohon perlindungan kepadaku, pasti aku akan melindungi. Nah ini hamba yang dicintai itu apapun yang diminta akan diberi, apapun yang diharapkan nanti akan dipenuhi. Nah inilah yang menjadi dambaan kita.
Jamaah kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, kalau hadis ini kita kaji sebelumnya, ternyata diawali Allah berfirman, innallaha azza wa jalla qala man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang mengganggu hamba yang aku cintai, maka aku menyatakan perang kepada orang yang mengganggu tersebut. Nah, ini kan di awal hadis sudah seperti itu. Kalau di akhir hadis tadi sudah diungkapkan, hamba yang dicintai itu kalau minta pasti diberi, minta perlindungan pasti dilindungi. Nah, sekarang kita bahas bagaimana langkah-langkah menjadi hamba yang dekat dan nanti bisa meningkat menjadi hamba yang dicintai. Dalam hadis itu diungkapkan, hamba yang biasa itu adalah hamba yang melaksanakan perintah kewajiban Allah sekedar melepaskan perintah kewajiban, tidak diikuti dengan kemaksimalan. Sedangkan hamba yang biasa itu bisa meningkat ketika hamba tadi itu melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Dalam hadis ini diungkapkan, wa ma taqarraba ila abdi bisyai'in ahabba ilayya mimmaftarattu alaih. Hambaku yang biasa adalah akan bisa meningkat apabila hambaku itu berusaha mendekat kepadaku dengan sesuatu yang aku wajibkan, aku perintahkan kepada dia dilaksanakan dengan maksimal. Jadi kalau kita melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal, itu nanti sudah merupakan jalan menuju kita itu berusaha menjadi hamba yang dekat. Yang berikutnya, Allah melanjutkan dalam ungkapan hadis qudsinya, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bil nawafil hatta uhibbuhu. Kemudian hamba yang dekat tadi itu berusaha lagi. Dia itu ketika ada kewajiban mengerjakan kewajiban-kewajiban dengan sungguh-sungguh secara maksimal, ditambah dia itu juga suka melaksanakan ibadah, amal-amal yang itu bukan wajib, yaitu amalan nawafil, amalan tambahan berupa amal-amal soleh dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, ternyata ketika hamba sudah dekat tadi melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh lagi, ditambah melaksanakan amal-amal ibadah yang disunahkan dengan baik, ini ternyata mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sini dapat kita ambil pelajaran, jamaah kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, termasuk juga kita harus merubah pengertian kita. Kalau selama ini hukum dalam Islam itu ada 5, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Nah, ini agaknya kalau kita melihat di beberapa hadis, terutama kaitan pengertian sunnah ini nanti harus kita rubah. Wajib itu biasa kita ketahui sesuatu yang apabila kita kerjakan dari perintah Allah itu akan memperoleh pahala, apabila tidak mengerjakan atau meninggalkan akan memperoleh dosa. Itu wajib. Jadi kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa, itu wajib. Sementara pengertian seperti itu masih kita bisa pakai. Tetapi kalau kita lihat hadis tadi, ternyata ketika wajib itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, tidak hanya memperoleh pahala, tetapi itu merupakan sarana bisa meraih menjadi hamba yang dekat. Yang berikutnya sunnah, kalau sementara ini banyak yang memahami
amalan aktivitas yang apabila dilaksanakan memperoleh pahala, kalau tidak dilaksanakan tidak mendapatkan apa-apa, tidak berdosa. Nah ini sementara seperti itu. Maka ini harus kita rubah. Ternyata berdasarkan hadis ini, dan nanti kita kaji hadis-hadis yang lain, sunnah adalah amal perbuatan yang apabila dikerjakan akan memperoleh keutamaan-keutamaan, apabila ditinggalkan dia akan merugi. Nah tadi kan sudah kita ketahui, ternyata amal sunnah itu bisa menaikkan kualitas diri seorang dari hamba yang dekat menjadi hamba yang dicintai. Nah nanti kita bahas juga hadis yang lain. Ternyata amal sunnah itu tidak sekedar kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa, tidak seperti itu. Ternyata ketika orang itu mengerjakan amal-amal sunnah, itu bisa menaikkan tingkat kualitas dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Nah maka di Ramadan ini, jamaah yang dimuliakan Allah, ini kesempatan. Kalau kita perhatikan, Ramadan itu sebenarnya perintah yang pokok, yang wajib adalah siyam sebulan penuh. Kalau kita qiyamul lail, ini ulama sepakat itu bukan amal ibadah yang wajib, tetapi nawafil, tambahan atau sunnah. Dan ini rata-rata mayoritas orang muslim ketika di bulan Ramadan ini sangat bergairah melaksanakan amalan sunnah. Nah ini kesempatan yang harus kita pupuk terus, termasuk tadarus Quran, termasuk yang lain. Ini ternyata kesempatan untuk menaikkan kualitas diri kita dari hamba yang dekat, bagaimana menjadi hamba yang dicintai, dari hamba yang mungkin kadar ketakwaannya kurang menjadi hamba yang ketakwaannya bisa lebih. Nah ini sebagai prolog untuk kajian di hari berikutnya. Sementara itu mudah-mudahan bermanfaat. Selamat melanjutkan ibadah syam di Ramadan tahun ini, dan kita masuk puluhan terakhir. Billahi taufik wal hidayah. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.